Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Harapan Mulia Bekasi. Sebuah tema yang sangat menarik sekali, insya Allah kita nanti akan dengarkan nasihat-nasihat dari guru kita berkaitan dengan saksi palsu. Insya Allah tema ini akan dibahas oleh guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Manaji dan Ustadz Hilmi Firdausi. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada. Hadir juga di sini Bapak TNI dan Bapak dari Polri yang semoga terus kita semua istiqomah dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Jamaah sekalian berbahagia, ayat Al-Quran yang baru diperdengarkan oleh Tuan Qori kita, surat An-Nisa ayat 135 adalah pesan khusus Allah kepada orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Ada pesan dari Allah untuk kita berlaku adil. Dan kalaupun kau menjadi saksi, bersaksilah karena Allah. Jamaah, kita lihat apa asbabun nuzul dari ini ayat. Sebab turunnya ini ayat. Ketika baginda Rasulullah didatangi oleh dua orang yang sedang berperkara. Yang satu adalah orang miskin, yang satu adalah orang kaya. Maka Nabi kemudian karena melihat ini yang berperkara orang miskin dan orang kaya, rasa-rasanya nggak mungkin orang miskin berbuat zolim sama orang kaya. Yang ada juga banyakan yang kaya yang zolim sama yang miskin. Jamaah, tetapi kemudian dibimbing sama Allah. Jangan begitu, tetap panduannya adalah bagaimana kemudian engkau berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun goniyan au faqiran fallahu aula bihima. Walaupun yang kau hadapi itu adalah orang-orang yang miskin maupun orang yang kaya, tetap komandan utamanya adalah hukum, panglima utamanya adalah hukum. Kalau itu dijalanin, maka Allah pesan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ente jangan ngikutin hawa nafsu kalau lagi menetapkan satu hukum. Harus lihat mana kebenaran yang sesungguhnya. Ini kan negeri kita lagi rame dengan masalah yang hampir 2 bulan belum ketahuan kisah sebenarnya bagaimana. Kasus apa namanya Bu? Tuh, Pak Polisi ngomong, ibu-ibu Pak Polisi. Bukan. Saya ngeri ada Pak Polisi, ntar gue langsung dibendek lagi. Tapi ini udah masalah nasional. Jamaah sekalian berbahagia, masalah ini mirip-mirip diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kan sekarang banyak banget tuh BAP yang kemudian dicabut lagi, pengakuan dari satu tempat ke tempat lain, persaksian palsu. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada perihal yang Allah ceritakan mirip-mirip dengan kejadian sekarang. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kalian membunuh salah satu manusia, faddara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh menuduh. Ya namanya pengadilan dunia kan kagak enak masuk penjara, pada takut masing-masing menyelamatkan diri. Mereka kemudian mempunyai peran bagaimana mencilakakan orang lain. Jamaah diceritain di dalam Al-Quran, di zamannya Nabi Musa, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ente mau ngumpetin sampai di mana?
ada Allah yang akan menampakkan sesuatu yang kau sembunyikan. Ente kira nih negara Indonesia kagak diperhatiin sama Allah. Negara Indonesia negara yang sangat mendapatkan perhatian dari Allah karena di sini disebut negeri bumi sholawat. Mereka yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak bersalah kemudian mendapatkan kesewenang-wenangan. Makanya kita doain mudah-mudahan Polri beserta jajarannya mendapatkan bimbingan dan kekuatan. Biar masyarakat lihat bahwa hukum tetap berjalan dan kebenaran dikedepankan. Mudah-mudahan nih Pak Polisi, biar semua kita mendapatkan sebuah keadilan. Ini bentuk kepedulian kita kepada negeri ini. Jamaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Allah perlihatkan tuh, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Surat Al-Baqarah. Yang kemudian mereka disuruh menyembelih seekor sapi betina. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah suruh tuh gebuk. Itu jenazah yang udah mati dengan bagian dari tubuh badan seekor sapi betina. Hidup lagi. Kalau udah berniaga sama Allah mah Pak, Ibu, pemirsa, nggak ada yang bisa berkelit. Maka bila engkau melihat kebenaran dan pada waktunya engkau disuruh bersaksi, bila pun kau dihadapkan dengan tawaran harta dan bayaran, maka sebagai umat Nabi Muhammad kau kudu berkata yang sesungguhnya. Jangan kemudian kau bersaksi palsu. Karena akibat perbuatanmu akan membuat orang yang tidak berdosa, bersalah menjadi menderita. Waliyadzubillah. Kita lihat akhir cerita dari sebuah masalah yang berkepanjangan ini. Dan saya yakin Polri akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Biar kita tahu jamaah sekalian berbahagia, bahwa akibat mereka yang mempunyai inisiatif dan rencana busuk dengan persaksian-persaksian palsu akan dipermalukan secara nasional karena Allah murka kepada mereka yang bersaksi palsu. Emang kita kudu sabar, tungguin, doain. Ntar juga semuanya akan ketahuan. Karena bila ini menjadi contoh dan bisa terselesaikan, membuat orang lain akan kapok untuk bersaksi palsu. Iya ya, kita punya rencana. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ente punya rencana, punya makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Biar Allah jagain negeri kita dari mereka yang tidak berperi kemanusiaan dan mereka yang ingin melukai dan menodai persatuan dan kesatuan dengan merusak tatanan hukum yang sudah tertata rapi di negeri kita. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita telah diberikan contoh yang sangat konkret, yaitu dengan watak atau adab yang disebut dengan sidik terpercaya. Kita harus berani membenarkan sesuatu yang benar, bukan menyalahkan sesuatu yang benar lantaran hanya sekedar mendapatkan dunia. Karena ancaman Allah sangat berat bagi orang yang memberikan kesaksian palsu. Insya Allah Ustadz Hilmi akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.